Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Muhammad Ramadan Syah, Yuhana Petri, Muhammad Asmu'i, Asidin Tobri. Baiklah, kami pada kesempatan ini akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Perencanaan Strategis di Lembaga Pendidikan. Berbicara masalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan di mana Anda berada, kemana Anda akan pergi, dan bagaimana Anda bisa sampai di sana. Dalam buku manajemen, Richard menyebutkan bahwa perencanaan merupakan tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Baiklah, untuk menjelaskan materi kami ini, insya Allah kami akan mengadakan sebuah podcast yang akan dipimpin oleh Ibu Yohana dan narasumbernya Saudara Asmu'i dan Saudara Rashidin. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan kita. Kita fokus kepada perencanaan strategis. Dalam hal ini, saya ingin mengulik apa sih sebenarnya perencanaan strategis itu. Apa konsep-konsep dasarnya? Bisa menjelaskan? Oke, terima kasih. Ya, kita sebagai dulu. Narasumber pertama saya berpendapat sih bahwasanya perencanaan strategis itu adalah suatu kerangka berpikir yang menetapkan bagaimana cara kita melangkah, bagaimana kita sampai ke titik langkah tersebut, dan bagaimana kita melaksanakannya. Dan dia juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin mengembangkan visi dan menggambarkan masa depan yang akan dikehendaki. Dia juga merupakan cara berpikir ya, yang mengalokasikan, merealokasikan berbagai sumber daya yang ada. Sementara dalam pelaksanaan sebuah program, dengan kata lain perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan atau yang bisa kita sebut future of current decision. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya perencanaan strategis adalah suatu proses dan dalam membuat sebuah keputusan secara strategis atau menawarkan metode-metode untuk memformulasikan duduk sepertinya dan menerapkan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukung di seluruh unit kerja atau sebuah organisasi. Baik, juga saya juga mengutip pendapat dari David Hunger dan Thomas Whelan. Dia mengatakan bahwasanya perencanaan strategis itu memiliki beberapa elemen dasar seperti pengamatan lingkungan, kemudian perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Dan hal ini nanti bisa kita jabarkan dalam penjelasan berikutnya. Terima kasih, Bu. Jadi kalau konsep dasarnya nampaknya suatu kerja besar ya, untuk memikirkan lompatan pikiran kita itu jauh ke depan. Jadi apa langkah-langkahnya itu ya, berarti itu konsep dasar dari perencanaan strategis. Oke, luar biasa. Yang merancang pada berpikir itu siapa aja sih kira-kira? Pemimpin. Ya, soal manajer. Manajer Pak. Ya, kan kalau kita lihat mungkin bukan hanya manajer, mungkin dapat kita kita diskusikan untuk pertanyaan selanjutnya mulai dari Oke, jadi yang jelas dari penjelasan saudara Asmu'i tadi bahwa dia merupakan konsep yang benar-benar menjelaskan posisi sekarang, kemudian posisi yang akan dicapai dan bagaimana langkah-langkah mencapai ke posisi yang diinginkan. Jadi itu begitu. Oke, luar biasa. Baiklah, kita sudah nampak gambaran apa itu perencanaan strategis. Sekarang kita juga mau tahu bagaimana penerapan perencanaan tersebut. Nah, sekarang giliran Presiden ya. Oke, silakan Presiden. Terima kasih Bu. Ya.
Amit sebelumnya saudara Asmi tadi juga sudah dijelaskan ya tentang apa sih perencanaan strategis. Di sini kayaknya saya lebih ke penerapan sedikit secara bahasa simpel itu mungkin bisa kita pahami bahwasanya proses perencanaan strategis itu merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategi dan ini tentunya menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi yang menjadi panjang. Jadi itu kalau secara Sederhana sih. Oke. Terus di sini ada juga kutipan apa namanya atau penerapan perencanaan strategisnya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin salah satunya bisa kita bahas pada sore hari ini. Itu yang pertama adalah formulasi visi dan tujuan. Tentunya dalam pelaksanaan dalam penerapannya harus jelas ya formulasi visi dan tujuannya apa. Terus analisis setelah kita jelas apa itu formulasinya, apa analisis tujuannya strategis yang akan kita kerjakan tersebut. Terus yang perlu kita perlu kita tanggapi juga itu analisis lingkungan. Perlu diperhatikan analisis lingkungan. Ini bertujuan supaya melihat perubahan-perubahan dalam lingkungan secara negatif, sosial atau ekonomi juga. Terus di situ juga ada bagian-bagiannya analisis sumber daya. Kita harus apa namanya ya saudara-saudara melihatlah sekeliling kita sekarang sumber daya. Identifikasi bisa juga ya, karena udah menganalisisnya. Potensi yang ada. Di input-inputnya. Harus kita manfaatkan. Iya. Terus ada juga di situ pengambilan keputusan strategis. Tentunya secara mengambil keputusan harus harus strategis, efisien, supaya mengambil keputusan itu tepat. Barulah di situ yang terakhir bisa kita masukkan di situ evaluasi. Gerakan itu evaluasi penting supaya jadi bahan ukur ke depannya. Apa yang sedang terjadi maka harus kita evaluasi. Mungkin itu aja untuk masalah apa tadi perencanaan. Oke. Jadi menarik sekali tadi apa evaluasi, kira-kira fungsinya evaluasi itu apa ya? Fungsi evaluasi di sini menurut hemat saya bahwasanya kita melihat dari hasil tentang prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam perencanaan ini, apakah dia sudah tercapai atau tidak. Jadi dalam hal ini evaluasi ini sangat penting untuk mengukur, menjadi tolak ukur apakah sebuah perencanaan itu kita memang Sudah pas ya? Pas. Itu. Jadi evaluasi ini apakah yang sudah kita rancang tadi, tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan tadi, apakah akan efektif, gitu ya. Oke, baiklah. Kita bisa melanjutkan itu secara umum tadi perencanaan bagaimana penerapannya secara umum. Ya, artinya organisasi apa saja ataupun misalnya perusahaan bisa menerapkan perencanaan seperti langkah-langkah tadi. Oke, karena kita ini adalah orang pendidikan, gitu kan? Nah, semuanya bisa nggak lebih kita fokuskan sedikit bagaimana ke masalah pendidikan? Apa sebenarnya secara garis besarnya yang dilakukan pada perencanaan strategis ini untuk di lembaga pendidikan khususnya di sekolah? Ya, tadi Presiden sudah menjelaskan bagaimana penerapan perencanaan secara umum, gitu ya. Ada beberapa langkah-langkah tadi, mulai dari memformulasikan, terus sampai kepada evaluasi. Terus itu bisa saja dipakai oleh semua lembaga. Bagaimana, Asmi? Ya, itu kan kita tadi bicara secara umum. Ya. Bisa kita spesifikkan sekarang untuk alat pendidikan. Oh iya, kita ini karena kita berapanya berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi itu pun kita dalam ini ada perencanaan pendidikan. Maka lebih kita fokuskan lagi kepada bagaimana penyusunan perencanaan strategis itu di lembaga pendidikan. Oke. Presiden, coba jelaskan lebih apa lagi untuk masalah pendidikan. Baik, di sini
untuk masalah penyusunan perencanaan strategi dan program pendidikan, tentunya kita harus tentukan dulu ya Bu. Dalam perencanaan itu mesti meliputi yang namanya visi tujuan dan rencana pada sekolah atau madrasah. Artinya apa? Artinya setiap sekolah wajib merumuskan dan menetapkan serta mengembangkan visi-misi dan tujuan mereka. Di sini juga kami mengambil dari kutipan seorang ahli, yaitu ahli Benny Ibrahim. Di situ beliau memberikan 5 perkara penting, istilahnya yang perlu diperhatikan demi keberhasilan sebuah. Boleh potong sebentar sedikit? Oke. Mungkin kita runcing sebentar masalah visi tadi, ya, masalah visi tadi ya. Mungkin nanti yang berikutnya bisa minta kita apakan ke saudara semua ini. Visi dulu sebentar kita runcing. Nah, visi itu apa tadi kira-kira gambaran ke depan ya? Bagaimanalah sebuah organisasi yang dinamakan sekolah yang akan melahirkan sebuah peradaban besar tanpa sebuah mimpi besar. Jadi visi itu mimpi besar. Mimpi besar inilah yang Asmi sebut tadi konsep dasar dari perencanaan strategis. Ya, begitu hubungannya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Iya, oke. Dan tadi juga disebut-sebut oleh Rashidin bahwa ada perkara atau hal-hal yang membuat keberhasilan. Ya, nah ini kita minta kepada Asmi, ya, nanti kita tambah oleh Rashidin. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang perkara yang harus diperhatikan dalam sebuah keberhasilan dari sebuah perencanaan ini. Di sini saya mengutip dari pendapat Mahdi bin Ibrahim. Dia berpendapat bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan untuk memperhatikan keberhasilan sebuah perencanaan itu. Yang pertama itu ketelitian dan kejelasan dalam membentuk sebuah tujuan. Yang kedua, Ibrahim juga berpendapat ketetapan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai, berarti efisien waktunya jelas. Yang ketiga, keterkaitan antara fase-fase operasional dengan penanggung jawab operasional. Jadi harus jelas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap fase-fase atau tahapan-tahapan tersebut. Kemudian perhatian terhadap aspek-aspek amaliyah yang ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat. Jadi apa yang kegiatan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kita atau instansi. Sebentar, Mas Mui, ini menarik sekali nampaknya ada sebuah amaliyah ya yang masyarakat mungkin menerima atau tidak ya dalam sebuah rencana-rencana di lembaga pendidikan. Bisa sedikit menjelaskan apa contohnya yang diterima masyarakat atau yang tidak diterima oleh masyarakat, sehingga apa yang dikatakan oleh Asmi tadi bahwa rencana tersebut jika tidak misalnya diapakan oleh masyarakat itu merupakan bumerang. Nah, itu. Kira-kira apa contohnya yang tidak? Sebelum kita ke contoh tentunya masalah program ini dan biasa ya Bu ya. Tentunya Amalia akan misalnya program-program pendidikan yang kita kepada masyarakat itu menurut pendapat saya itu sepertinya kalaulah Amalia itu bermanfaat untuk warga sekitar tentu dan bermanfaat di sini mendapatkan impact yang besar, tentu nggak ada yang nolak ya, kecuali ada oknum yang memang dirugikan seperti itu. Intinya dalam di sini itu dalam Amalia itu perlu komunikasi. Ini rumuskan tujuan yang harus kita sampaikan untuk apa dan mungkin itu menjadi dukungan moral juga dari masyarakat yang ini lebih spesifiknya ke arah sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar. Kegiatan yang kita lakukan di sekolah ya, rencana. Contohnya kan kita ingin membuat sebuah program bakti sosial terhadap lingkungan di sekitar. Jasnya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan selain itu juga mendidik para peserta didik kita untuk menjaga lingkungan yang berada di sekitar kita. Ya, oke. Ya, kayaknya tadi Mas Moi terputus ya, baru langkah keempat kalau tidak salah ya.
Boleh dilanjutkan lagi? Ini menarik sekali diskusi kita Oke, seperti yang ini. terakhir itu dari Mahyudin Ibrahim juga menyampaikan kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional, berarti ada seorang pemimpin atau manajer itu yang bisa bertanggung jawab terhadap operasional atau pelaksanaan dalam sebuah perencanaan ini, seperti itu. Oke. Baiklah, ada tambahannya di sini? Berarti nggak jauh-jauh, isinya kok Aceh semua. Iya. Misi manajemen ya. Iya. Ya, perencanaan pun adalah nomor satu dari fungsi Planning. planning ya. Baiklah pemirsa, mungkin Ibu diskusi kita pada kesempatan sekarang ini yang membahas tentang perencanaan strategis betul-betul sebuah langkah besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mudah-mudahan hal ini akan menambah wawasan kita dan masukan bagi kita, terutama nanti mahasiswa yang juga belajar tentang perencanaan pendidikan Islam. Oke, kami mohon pamit ya, Rashidin, Asmi, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.